Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batu Atas ya teman-teman. Hari ini kita ngolah batu junjung derajat dari bahan agate ya teman-teman ya, atau Sulaiman. Sebelumnya kita pilih dulu bagian yang akan kita jadikan batu akik ya. Setelah kita pilih ya, kita pola bagian pinggir supaya berbentuk oval ya teman-teman. Dan jangan lupa menentukan posisi atau urat bengkokannya itu pas di tengah-tengah ya teman-teman. Sengaja saya buat batunya ini agak tipis supaya lasternya atau giwang dari batu ini lebih main ya, karena bila mana dia terlalu tebal akan mempengaruhi juga pada belara ataupun sayap bengkokan itu ya, motifnya ya teman-teman ya. Proses pembentukan batu junjung derajat ini tergolong rumit ya teman-teman ya, karena kita harus mengukur laster belara kanan kiri supaya presisi saat nanti jadi batu cincin ya teman-teman. Saya lebih suka model untuk batu junjung derajat ini rada flat atau agak rata ya atasnya, karena ini bakal membentuk sudut yang sangat bagus gitu, dan nilai estetiknya menurut saya lebih bagus flat ya. Kalau dia terlalu kabocon, dia bakal membentuk lengkungan-lengkungan yang tidak karuan nanti kalau batunya kurang bagus garisnya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan pasang distik supaya proses pengamplasannya lebih mudah ya teman-teman ya, karena kalau kita pegang posisi batu tipis seperti ini akan lebih riskan atau apa ya, resikonya lebih tinggi untuk pecah ya teman-teman. Untuk proses pengamplasan yang pertama saya menggunakan amplas 180 ya teman-teman, supaya lebih cepat untuk halusnya atau rata. Pada proses pengamplasan batu junjung derajat, kita harus pelan-pelan dan sambil melihat perubahan posisi garis belara kanan kirinya ya teman-teman. Bila mana teman-teman melihat masih agak kurang simetris, bisa dikurangi dan diamplas kembali ya bagian yang kira-kira bisa dikurangi, karena bagian deck atau atas mejanya ini kalau kita salah ini juga ya teman-teman, salah amplas dia bakal miring juga teman-teman. Dan lanjut kita ganti amplasnya, kita ganti amplas ke amplas 360 atau amplas 240 ya teman-teman. Bisa juga amplas 240, bisa juga amplas 360. Proses pengamplasan di amplas 360 kita harus lebih detail daripada amplas yang tadi ya 180 atau 120 ya teman-teman. Nah itu kita lebih detail karena kita harus menentukan sudah titik lasternya, belaranya, dan garis tengahnya ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak menentukan titik tengahnya, itu nanti kita pasang diring itu akan miring. Saat dia miring kan nilai estetiknya agak kurang ya teman-teman. Bila mana teman-teman mau membentuk batu ini sebagai batuan junjung derajat atau batu akik junjung derajat ya teman-teman ya. Dan berikutnya amplas terakhir yaitu amplas 800, karena amplas 800 ini termasuk amplas ideal. Nah, ada beberapa amplas ideal yaitu amplas 800, 600. Ada juga yang memakai hanya sampai di 400 ya teman-teman. Nah itu tergolong amplas-amplas ideal untuk amplas terakhir ya teman-teman.
Setelah kita menggunakan amplas 800, kita menggunakan kulit untuk meratakan bagian-bagian yang kurang atau tidak kena amplas yang tadinya ya. Di proses pemolesan di kulit ini bukanlah proses terakhir ya teman-teman ya. Proses terakhirnya nanti pada bagian plywood atau triplex ya teman-teman, karena amplas kulit ini hanya meratakan bagian-bagian yang tidak terkena amplas halus tadi ya teman-teman. Kadang ada jeda, nah jadi itu yang meratakan nantinya kulit. Setelah kita melewati proses pemolesan di kulit, lanjut kita ke proses pemolesan di plywood ya teman-teman ya. Hati-hati karena proses pemolesan di plywood ini kalau tidak pas atau goyang, plywoodnya bisa membentur ke batu dan mengakibatkan batu pecah ya teman-teman ya. Setelah bagian atas selesai, kita lanjut ke bagian bawahnya ya teman-teman ya. Bagian bawah kita akan buat seperti yang tadi, tapi di bagian bawah hanya menggunakan 2 amplas ya. Kita buang sisa-sisa lem yang tadi itu melengket supaya bisa terbentuk rata ya, karena saya hanya menggunakan alat potong atau mesin potong untuk membentuk batu ini, jadi ya masih terlihat benjol-benjol dan tak karu-karuan ya teman-teman. Setelah kita selesai amplas di amplas 180 dan 360, langsung saja kita kita gosok di plywood ya teman-teman, dan hasil akhirnya nanti akan kita lihat seperti apa. Di bagian bawah ini kita bisa membentuk ada sipatan tengah atau juga bisa membentuk seperti double kabocan ya teman-teman ya. Kalau kita buat rata itu tergolong susah, karena untuk yang bagian rata itu di bagian bawah itu kalau batu junjung derajat itu agak susah bikinnya. Dan ini hasil akhirnya, teman-teman bisa lihat seperti inilah hasil polesan menggunakan plywood atau triplex atau media keras, media organik ya masuknya. Hasilnya lumayan bagus kalau untuk sebagai batu cincin harian ya teman-teman ya, karena yang saya buat ini hanya sekedar contoh dan untuk harian saja, bukan untuk lomba ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.